Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Fadila dengan NIM A1C1200042 dari kelas reguler B 2020. Saya Weni Putri Handayani, NIM A1C1200020 dari kelas reguler B 2020. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa itu manusia dan keindahan, dan apa sih contoh dari manusia dan keindahan, serta mencakup apa saja sih keindahan, dan bagaimana sih hubungan antara manusia dan keindahan dalam program studi pendidikan kimia. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Kenapa? Karena manusia itu dibekali dengan akal dan pikiran untuk berpikir secara logis dan dinamis, dan bisa membatasi diri dengan perbuatan yang tidak dilakukan. Dan kita pun bisa memilih perbuatan mana, baik atau buruk, buat diri kita sendiri. Selain itu, dapat diartikan manusia secara umum adalah manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Karena bukan hanya diri sendiri saja, tetapi manusia perlu bantuan dari orang lain. Maka sebab itu, manusia adalah makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Apa sih contoh dari manusia? Nah, tentunya kalian juga udah tahu kan, apa sih manusia? Saya dan mungkin kalian yang menonton video ini adalah salah satu contoh dari manusia. Kita bisa bernafas, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa bergerak, tentunya kita juga bisa berpikir. Dan apa sih kaitannya manusia dengan program studi pendidikan kimia? Nah, program studi pendidikan kimia khususnya untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu menekankan kepada kualitas pendidik, di mana nantinya lulusan dari program studi pendidikan kimia akan menjadi sosok figur guru. Nah, sosok figur guru ini akan mengajarkan kepada manusia-manusia lain atau siswa lain untuk menyampaikan materi. Nah, tentunya kita dalam menyampaikan materi juga membutuhkan keterampilan dan keindahan, di mana keterampilan dan keindahan ini akan mempermudah kita untuk menyampaikan apa sih makna dari pelajaran yang kita sampaikan kepada siswa tersebut, sehingga siswa tersebut bisa menerima materi dari yang kita sampaikan. Arti kata keindahan berasal dari kata indah, yang memiliki arti bagus, permai, cantik, elok, molek, dan sebagainya. Keindahan identik dengan kebenaran, maka sesuatu yang indah itu selalu mengandung kebenaran. Walaupun kelihatannya indah, tetapi tidak mengandung kebenaran, maka hal itu pada prinsipnya tidak indah. Keindahan atau keelokan merupakan sifat dan ciri dari orang, hewan, tempat, objek, atau gagasan yang memberikan pengalaman, persepsi kesenangan, bermakna, atau kepuasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keindahan diartikan sebagai keadaan yang enak dipandang, cantik, bagus, benar, atau elok. Keindahan dipelajari sebagai bagian dari estetika, sosiologi, psikologi sosial, dan budaya. Keindahan tersebut pada dasarnya adalah bersifat alamiah. Alam itu diciptakan oleh Tuhan. Alamiah itu wajar, tidak berlebihan, dan tidak kurang. Konsep keindahan itu sendiri sangatlah abstrak. Ia identik dengan kebenaran. Keindahan adalah susunan kualitas atau pokok tertentu yang terdapat pada suatu hal, kualitas yang mencakup kesatuan, keselarasan, kesetangkupan, dan keseimbangan, serta pertentangan. Manusia dan keindahan memang tak bisa dipisahkan, sehingga kita perlu melestarikan bentuk dari keindahan yang telah dituangkan dalam berbagai bentuk kesenian, yang nantinya dapat menjadi bagian dari suatu kebudayaan yang dapat dibanggakan. Kawasan keindahan bagi manusia sangat luas,
seluas keanekaragaman manusia dan sesuai pula dengan perkembangan peradaban teknologi, sosial, dan budaya. Karena itu, keindahan dapat dikatakan bahwa keindahan merupakan bagian hidup dari manusia. Keindahan tak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, dimanapun, kapanpun, dan siapa saja dapat menikmati keindahan tersebut. Salah satu contoh keindahan yang sering manusia lihat adalah pelangi. Memang keindahan seperti ini tidak selalu terjadi. Keindahan langit seperti ini sering muncul saat setelah hujan ketika langit agak mendung. Pelangi memang fenomena alam yang sangat indah. Mungkin sering kita lihat garis-garis yang berwarna-warni di langit, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Fenomena ini terjadi karena sinar matahari dibiaskan oleh tetesan air yang ada di atmosfer. Pelangi mempunyai makna yang sangat baik untuk kehidupan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Dimanapun kita melihat pelangi muncul di kaki cakrawala akan nampak indah dan selalu membuat indah suasana pada saat itu. Tak jarang, momen pelangi yang muncul setelah hujan sering diabadikan menjadi sebuah cerita yang menyenangkan. Di dalam kimia juga, banyak sekali keindahan-keindahan yang dapat kita saksikan saat praktikum. Salah satunya yaitu pada praktikum penentuan pH larutan asam basa, yaitu pada indikator asam basa. Dalam indikator asam basa terdapat warna-warna yang akan menunjukkan suatu trayek pH. Larutan tersebut yaitu fenolftalein, metil merah, metil jingga, dan bromtimul biru. Dalam melakukan praktikum asam basa, kita dapat membaca pH suatu larutan dari warna-warna yang muncul. Nah, tentu saja warna-warna tersebut akan terlihat sangat indah. Apalagi terkadang muncul warna-warna yang baru seperti merah muda, ungu muda, kuning muda, dan yang lainnya. Pesona alamku, mataku terbuka, dengan alam manja menyapa. Tumbuhan subur memberi kenyamanan jiwa. Di sudut pulau, di seberang sana, hewan dan tumbuhan saling bercengkrama. Ku pejamkan mataku sejenak, ku rentangkan tanganku sejenak. Sejuk, tenang, senang ku rasakan, membuatku seperti melayang kegirangan. Rotasi keindahan hidup terus berputar, senang, lepas, dan damai.